Teruntuk Willy Salim, sang konten kreator muda yang pernah mengaku bahwa dirinya sebagai sosok yang paling potensial sebagai konten kreator atau YouTuber Indo yang mampu ngalahin Mr. Beast di kancah internasional buat bikin Indonesia bangga. Come on man, lu bikin rendang buat satu kecamatan aja gagal. Well, sorry to say, gue gak kenal lu Willy Salim, tapi gue biasanya gak pernah ngomongin di luar finance, business, economics, entrepreneurship. Gue selalu ngomongin tentang 4 hal itu. Tapi kali ini gue harus ngomong karena istri gue orang Palembang. Keluarga besar dari istri gue orang Palembang. Orang-orang yang gue sayang adalah orang-orang yang ada di Palembang. Dan ketika lu bikin video itu atau konten itu membuat gue gak mungkin diem aja. Kenapa? Karena cara lu nge-frame seakan-akan orang Palembangnya jadi kayak orang Udik, gak bisa diatur, urakan, kampungan, gak bisa ngerasain rendang, gak bisa nungguin daging rendang kayak begitu. Padahal cara lu menyajikan rendangnya aja dari awal, plan lu udah salah. Dan lu tahu, rendang salah satu yang paling enak di Indonesia itu berasal dari restoran yang namanya Pagi Sore. Dan lu tahu Pagi Sore dari mana? Palembang. So menurut lu lebih ngerti rendang daripada mereka. Lu ngonten kebaikan boleh, itu bisa menginspirasi banyak orang untuk ngikutin lu. Tapi alangkah baiknya kalau ada kesalahan ketika lu lagi melakukan teknisnya, lu minta maaf, langsung lu utarakan kesalahan lu apa. Jangan lu nge-highlight dulu apa yang terjadi. Oh aduh, orang Palembang begini, oh ini gak bisa diatur, oh ini begini. Lu ngomong sama polisi, oh polisinya terus bingung lagi, ini kenapa orang gak bisa diatur. Ya iyalah, lu gak nyiapkan protokol sebanyak itu. Jadi kalau misalkan di situ chaos, yang salah adalah lu. Dan satu lagi, ketika lu bikin rendang 200 kilo, coba pahami dulu kalau logika lu jalan 200 kilo nggak bakal mateng dalam waktu 15 menit bikin daging Willy Salim. Dan itu kalau lu logikanya sehat pun, lu kan mau bikin rendang itu 200 kilo buat buka puasa. Lah masalahnya waktu lu bikin masaknya aja dimulainya sore hari. Ya atuh lu ngomong bahwa yang lu bikin rendang 200 kilonya buat sahur. Jadi mereka kagak ngantri dari sejak buka puasa. Orang pada kelaparan. Dan pas menjelang buka puasa, ini yang lucu. Kenapa lu harus tinggal ke toilet? Lu bisa ke toilet sebelum acara dimulai, lu bisa ke toilet setelah acaranya selesai, lu bisa pakai popok atau pampers. Tapi kenapa pada saat menjelang buka puasa, lu pilih untuk meninggalkan lokasi yang pada saat itu lu tahu itu sangat berpotensi buat chaos? Dan pada saat langitnya mulai gelap, lu masih belum ada di tempat, tim penerangan lu, lampunya mati. Lu masih ngomong-ngomong bahwa itu skenario buat bikin konten viral. Come on man, yang lagi lu korbanin adalah harga diri orang sepalembang demi konten viral. Dan lu tahu raut muka lu yang gak pernah berubah kalau ngomong kayak AI. Ya mukanya diem, palanya diem, matanya diem, cuma ngomong ke kamera. Iya, saya minta maaf ya, saya kemarin gak tahu sekeos itu, saya gak pernah bikin daging 200 kilo. Kayak AI. Dan pada saat disitu pun, waktu lu lagi kaget, gak terlihat seperti orang kaget. Lu kayak cuma lagi menahan tawa di konten. Kelihatan lah, orang yang ngerti micro expression tahu bahwa itu lu lagi nggak kaget. Lu lagi happy sebetulnya bahwa lu dapet konten viral yang berhasil atas skenario lu. Come on, jangan gitulah. Lu mau berbuat baik, tapi jangan harus dibalas dengan mengorbankan harga diri sekota Palembang. Lu kan yang mau ngalahin Mr. Beast sedunia, Willy Salim. Masa hal kayak begitu, logika lu nggak jalan? Dan kenapa? Lu mungkin bisa ngomong, tapi kan itu cuma sebagian orang. Gue kan nggak lagi ngomongin semua orang Palembang. Kalau lu punya pendidikan dan lu masih ingat dengan pendidikan lu, gue nggak tahu lu berpendidikan atau tidak, tapi lu mengenal yang namanya Majas Totem Pro Parte dan Pars Pro Toto. Majas yang sedang terjadi kemarin adalah Majas Totem Pro Parte, di mana mewakili sebagian kecil mewakili keseluruhan. Kalau lu nggak ngerti, contohnya Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0. Seluruh Indonesia bangga dan seakan-akan orang Indonesia yang ngalahin Vietnam. Padahal yang ngalahin Vietnam itu cuma kesebelasan orang Indonesia. Yang main cuma 11 orang. Sama seperti yang terjadi kemarin, seluruh orang Palembang kena, egonya kesenggol, lu kena di situ kayak nge-frame orang Palembang. Padahal mungkin yang terlibat di situ ya jumlahnya mungkin cuma sekecamatan. Tapi masa lu ngurusin rendang sekecamatan gagal, Willy Salim? Lu mau ngalahin Mr. Beast, come on. Jadi next kalau lu bikin konten, coba tolong lebih manusiawi. Gue bilang lebih manusiawi ya, gue gak bilang coba tolong lebih pinter kontennya. Karena untuk urusan konten creating, gue yakin lu lebih pinter dari gue. Urusan bisnis, gue lebih pinter dari lu. Tapi lu flashback, kalau lu dulu bukan bikin kontennya bagi-bagi duit mulu, lu siapa Willy Salim? Lu cuma seonggok dede-dede bingung di sosial media. Makanya mungkin karena keseringan lu bagi-bagi duit, lu berpikir bahwa orang bisa dibeli dengan duit. Nggak semua bisa begitu. Yang lu lagi frame negatif, ini bukan kecamatan kecil, bukan kota kecil pinggiran. Ini ibu kota Sumatera Selatan loh, ibu kota. Pesan terakhir gua, Will, yuk bisa yuk. Jangan cuma mikirin follower naik, kebijaksanaan juga harus naik. Pikirin itu.